Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina futuhal arifin waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah menurunkan banyak sekali karunia dan juga rahmatnya, sehingga kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan banyak sekali ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai seorang hamba, kita sepatutnya untuk senantiasa mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib Minal Kalamit Tayyib. Beliau menyebutkan bahwa ada 3 kunci kebahagiaan. Manusia hidup di dunia, tentunya mereka mendambakan kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka beliau menawarkan 3 kunci kebahagiaan ini agar kita bisa hidup bahagia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, kata beliau, idza an'ama alaihi syakara. Tatkala seorang hamba diberikan nikmat, maka sepatutnya bagi dia untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu banyak sekali kita rasakan nikmat, dari mulai bangun tidur ya hingga tidur lagi. Nikmat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Nikmat berupa udara, oksigen dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Hal tersebut terkadang kita lalai untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Akan tetapi ketika kita ingin menggapai kebahagiaan tersebut, maka hendaknya kita bersyukur. Lalu bagaimana kita mensyukuri nikmat tersebut? Beliau melanjutkan, yaitu dengan cara yang pertama adalah al-i'tirafu biha batina, yaitu kita mengakui dengan sepenuh hati bahwa nikmat-nikmat tersebut datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita meyakini dengan sepenuh hati, yang kedua, kata beliau, at-tahadduts biha zahira, yaitu kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu dengan apa? Dengan kalimat thayyibah, dengan kalimat tahmid, alhamdulillah, dan amal saleh lainnya. Seperti yang dicontohkan oleh tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu malam beliau melakukan salat qiyamul lail hatta yatawarram, ya, hingga kakinya bengkak. Maka pada saat itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, merasa heran. Lima tasna' hadza ya Rasulullah? Apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Faqad ghafarallah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengampuni dosa-dosamu, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka apa yang kau cari ya Rasulullah? Begitu yang diucapkan oleh Sayyidah Aisyah. Maka apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu 'abdan syakura. Apakah tidak boleh saya ingin menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang setiap waktunya, setiap saatnya melakukan dosa, melakukan maksiat. Apakah kita tidak patut untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut? Setelah kita meyakini bahwa nikmat tersebut datangnya dari Allah, kemudian kita mensyukuri dengan ucapan kita dan amal saleh. Kemudian yang ketiga kata beliau, cara kita mensyukuri nikmat Allah yaitu dengan apa? Wa tasrifuha ila mardhatihi. Kita mengalokasikan semua nikmat yang kita dapatkan kepada hal-hal, kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan amanah berupa materi, harta yang banyak, atau jiwa dan raga yang kuat, yang sehat, maka pada saat itu kita hendaknya untuk mengalokasikan tersebut kepada yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekahkan harta kita misalkan ke anak yatim atau ke pesantren atau ke orang-orang yang membutuhkan harta kita. Maka tiga hal tersebut merupakan cara bagaimana kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan kunci yang pertama bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya tersebut, beliau menyebutkan yang kedua adalah idza btuliya sabara. Tatkala seorang hamba diuji, ya, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya hamba tersebut bersabar. Lalu bagaimana bersabar? Ya, cara agar hamba tersebut bisa bersabar yaitu dengan cara menahan lisan kita agar tidak terus-menerus mengeluh. Kemudian menahan perbuatan kita agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Maka tentu ingat ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala bahwa balasan atau pahala bagi orang yang sabar itu tanpa batas. Ya. Di penghujung ayat ke-10 di dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya ya, pahala atau balasan bagi orang yang bersabar itu tanpa batas. Nah, itu adalah kunci kebahagiaan yang kedua, yaitu idza btuliya sabara. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu idza aznaba istaghfar. Seorang hamba ketika melakukan dosa, dia cepat-cepat ya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cepat-cepat mengucapkan istighfar, memperbanyak istighfar. Mengapa demikian? Karena sejatinya istighfar kita ya, membutuhkan istighfar kita yang lain. Dalam arti Rasulullah SAW menyuruh kita agar memperbanyak mengucapkan istighfar. Meskipun dosa kita banyak ya, kita setiap harinya, setiap saatnya melakukan dosa, maksiat. Dosa kita menjulang tinggi ya, seluas samudra dan lain sebagainya. Akan tetapi ingat yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Berilah kabar gembira wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu bahwa aku Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat. Maka itulah tiga kunci kebahagiaan. Maka barang siapa bagi kita yang ingin menggapai kebahagiaan tersebut baik di dunia maupun di akhirat, maka ketiga-tiganya marilah kita terapkan di setiap lini kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan bagi hadirin sekalian. Aqulu qauli hadza, jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.